Oke, selamat datang kembali di mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Kali ini materinya adalah Manajemen Information System atau MIS. Ini seperti biasa ya, kita mulai dengan definisi terlebih dahulu. Jadi MIS itu adalah sebuah sistem yang menyediakan informasi yang benar kepada pihak yang berhak dalam bentuk yang tepat dan pada waktu yang tepat. Biasanya MIS digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terstruktur dan semi-terstruktur. Nah, kalau kita recall lagi, materi ini berhubungan dengan karakteristik valuable information. Jadi, ada beberapa karakteristik yang tertera di MIS ini. Jadi, karena MIS itu adalah sistemnya, maka outputnya adalah mengeluarkan valuable information, misalnya dia secure, artinya adalah menyediakan informasi kepada pihak yang berhak, lalu timely, pada waktu yang tepat, dan bentuk yang tepat, dan akurat. Jadi, isi informasinya itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, MIS ini digunakan untuk permasalahan yang terstruktur dan semi-terstruktur. Artinya apa? Artinya adalah permasalahan ini memang sudah biasa terjadi sehari-hari dan strukturnya itu sudah diketahui sebelumnya melalui SOP atau Standard Operating Procedure yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi misalnya contoh permasalahan yang terstruktur itu adalah misal ada pegawai yang terlambat. Lalu punishment seperti apakah yang akan kita berikan kepada pegawai tersebut. Nah, permasalahannya ini kan terstruktur, maksudnya adalah ya memang akan ada permasalahan ini terus setiap minggunya, setiap bulannya. Kita juga tahu bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut atau mengetahui informasi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut. Nah, kalau semi terstruktur itu separuh udah diketahui, separuhnya belum. Jadi misalnya mencari pegawai yang belum membayar pajak, misalnya. Misalnya kita asumsikan bahwa pajaknya tidak dibayarkan oleh perusahaan yang menggaji dia ya. Nah, karena kita tidak mengetahui informasi apakah pegawai tersebut sudah membayar pajak atau belum, karena kita nggak punya datanya, maka permasalahan ini sifatnya adalah semi terstruktur, jadi kita hanya bisa memberikan informasi besaran gajinya saja yang diterima oleh pegawai tersebut, tapi kita nggak bisa menyelesaikan bagian permasalahan di mana apakah si pegawai ini sudah membayar pajak atau belum. Kita bisa sih ngitungin berapa besarnya yang harus dia bayar, tapi sudah atau belumnya itu kita tidak dapat menyelesaikannya karena ini permasalahan yang semi terstruktur. Jadi ini adalah bagian dari MIS secara umum. Kita bisa lihat di sini MIS-nya adalah terletak di sini yang saya lingkari merah. Lalu MIS ini membutuhkan beberapa database, baik itu operational database yang sifatnya day to day atau daily, lalu di sini kan tugasnya TPS ya untuk menyaring apakah data tersebut valid atau tidak, apakah data tersebut lengkap atau tidak. Lalu mungkin dari beberapa operational database ini ada yang tidak valid sehingga nanti akan keluar input atau error list. Bagi data yang sudah valid, dia akan digunakan sebagai input dari MIS. Input dari MIS tidak hanya database dari valid transaction saja, melainkan ada internal dan eksternal. Nanti ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Lalu ini output dari MIS. Nah, kalau kita lihat nih, notasinya seperti ini, itu adalah dokumen. Jadi bentuknya, outputnya memang report atau laporan. Laporannya nanti kita bisa pelajari, ada beberapa tipe laporan yang dihasilkan oleh MIS. Lalu di sini MIS juga bisa digunakan untuk aplikasi selanjutnya. Maksudnya aplikasi selanjutnya itu misalnya adalah DSS, Executive Support System, atau Specialized Information System. Atau nanti bisa juga digunakan untuk
corporate dalam intranet atau corporate dalam extranet. Jadi misalnya kalau ada employee mau minta report tertentu, dia bisa menggunakan ini. Nah, ini adalah input dari MIS. Tadi kita sudah lihat bahwa inputnya di sana selain valid transaction sehari-hari juga ada internal data sources dan external data sources. Internal ini di sini maksudnya adalah dari perusahaan tersebut. Jadi benar-benar misalnya bill of materials-nya berapa, lalu misalnya berapa stok yang kita miliki. Nanti akan ada di sana TPS, ERP system, dan database yang terkait. Lalu juga ada external data sources, misalnya data mengenai pelanggan, karena kan sekalipun pelanggan itu sudah beli ke kita, misalnya data tersebut masih dihitung sebagai external data sources. Lalu juga supplier, data-datanya seperti apa. Kalau misalnya ada shipping, kita juga memasukkan data shipping di sini. Lalu di sini ada contohnya data kompetitor, stockholder, di mana data-data tersebut tidak bisa didapatkan dari TPS atau ERP. Nah, ini adalah contoh output dari MIS. Yang tadi di bagian itu terlihat seperti dokumen, ada 5 kalau nggak salah. Yang pertama adalah scheduled reports, di mana dia akan dihasilkan secara otomatis dalam rentang waktu yang sudah kita setting sebelumnya. Misalnya saja akan muncul setiap hari, atau setiap minggu, atau setiap bulan. Dan dia hanya menyajikan key indikatornya saja. Kalau misalnya contohnya di Indomaret ya, perasaan kita contohnya Indomaret terus deh. Di Indomaret, setiap harinya dia akan mengeluarkan laporan berapa jumlah barang yang terjual, atau berapa jumlah barang yang masih ada di stok di warehouse-nya. Atau juga dia setiap minggunya akan merekap siapa yang masuk di shift pagi, siapa masuk di shift sore. Nah, jadi dia sudah terjadwal ada laporannya. Berikutnya adalah demand reports. Jadi dia nggak secara otomatis di print atau dikeluarkan seperti scheduled reports, tapi harus ada request dulu. Berikutnya adalah exception reports. Ini hampir sama seperti schedule, sifatnya otomatis akan keluar, tapi bukan dalam rentang waktu tertentu, melainkan dalam situasi yang unusual atau situasi yang biasanya nggak terjadi, atau situasi yang genting, atau situasi yang membutuhkan action dari manajemen. Misalnya, di warehouse ini kita sudah ngeset kalau stoknya tinggal 5, nanti akan muncul report X ya. Nah, kita bisa melakukan itu dengan sebuah function. Nah, otomatis ketika nanti di warehouse itu stoknya tinggal 4 atau tinggal 3, maka exception reports ini akan muncul secara otomatis. Oleh karena itu, kita harus ngeset triggernya dengan hati-hati. Apakah akan dimunculkan ketika 5 item sisanya atau 10 item sisanya, itu harus kita perhitungkan dengan baik-baik. Lalu berikutnya ada drill down reports, yaitu menyediakan data yang detailnya bisa meningkat mengenai situasi tertentu. Ini contoh reportnya itu biasanya ada tanda plus seperti ini. Kalau kalian pernah lihat ya. Biasanya kalau kita klik tanda plusnya kayak gini, terus dia nanti akan muncul seperti ini di bawahnya. Jadi misalnya di sini itu adalah yang di tanda plusnya itu adalah profit yang didapatkan oleh perusahaan dalam bulan ini, misalnya bulan Januari. Dia muncul $24.000. Nah, kita bisa klik tanda plusnya ini, nanti akan muncul per week. Kita pengen tahu $24.000 itu setiap minggunya apakah sama $6.000, atau ada minggu-minggu tertentu di mana dia profitnya akan meningkat.
Kalau misalnya di sini ada plus lagi, misalnya seperti ini. Di week pertama misalnya ini ya. Week pertama saya tekan plusnya, maka dia akan muncul daily-nya. Jadi kita bisa melihat profit yang diterima untuk setiap harinya. Karena drill down reports ini sifatnya adalah menyediakan data yang tingkat detailnya itu meningkat terhadap sesuatu. Kalau ini contohnya adalah profit terhadap waktu. Lalu berikutnya, ini karakteristiknya MIS. Jadi, MIS biasanya digunakan untuk fungsi-fungsi seperti ini. Jadi, menyediakan reports untuk standar yang sudah ditentukan, misalnya saja reports untuk akreditasi, itu kan formatnya juga harus fix seperti itu, harus ada informasi apa saja. Lalu juga menghasilkan report dalam bentuk hard copy dan soft copy, juga menggunakan internal data, dan mengizinkan kita untuk mengubah-ubah detail dari report tersebut, seperti yang drill down tadi. Dan yang terakhir, dia membolehkan personel untuk meminta report yang tidak disediakan. Nah, yang terakhir, ini merupakan tipe-tipe dari MIS. Jadi, karena memang reportnya itu menyediakan informasi yang benar kepada pihak yang berhak, jadi memang MIS ini khusus untuk setiap divisi. Jadi misalnya MIS untuk divisi finansial, MIS untuk divisi manufacturing, atau MIS untuk divisi marketing saja, atau human resource saja. Nah, sekian materi hari ini. Jadi kita tadi membahas 5 hal, yaitu definisi dari MIS, MIS input, output, karakteristik, dan tipe dari MIS. Berikutnya, kita akan ke materi decision support system. Ini referensi yang digunakan. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.